Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita masih bisa melanjutkan program kita yaitu mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-15. Baik, langsung saja. Al-Hadis Al-Khamis Asyara, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, Oh, yang ganteng teh siapa ya loh. yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini terdapat pelajaran yang begitu agung. Bahwasanya agama Islam yang mulia ini begitu memperhatikan tentang kaitan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan ia dengan seorang hamba, di mana dalam hadis ini Allah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian setelahnya Allah mengaitkan dengan muamalah sesama makhluk. Dari berbicara yang baik, kemudian memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Dalam hadis ini juga apa? Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya syariat Islam ini bukan terbatas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi menyeluruh kepada hubungan kita sesama manusia. Oleh karenanya, salah satu bukti kebenaran iman seseorang kepada Allah dan hari akhir perlu diwujudkan dengan amalan. Salah satunya ini. Hendaknya dia berbicara baik atau diam. Hendaknya dia memuliakan tetangganya, hendaknya dia muliakan tamu. Dalam hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya bagi kita itu menjaga lisan-lisan kita. Misalkan kita mau berbicara, nah sebelum berbicara pikir dulu, apakah ada kebaikan atau tidak dalam pembicaraan tersebut. Jika memang ada kebaikan, lakukan, bicarakan. Akan tapi sebaliknya, misalkan dalam ucapan tersebut hanya ada keburukan, maka tinggalkan. Kalau kebaikan lakukan, kalau keburukan tinggalkan. Kalau misalkan mubah, misalkan, ya kalau mubah sebisa mungkin apa tahan. Kenapa? Kalau misalkan orang terus menerus dalam perkara mubah, maka bisa jadi ia terjerumus pada perkara yang haram. Hukum asalnya mubah itu boleh-boleh saja. Akan tapi jika terus menerus, misalkan seorang bicara perkara mubah apa, bisa menjerumuskan ia pada hal yang makruh, bahkan bisa menjuruskan ia pada perkara yang haram. Oleh karena kita misalkan kalau perhatikan buku-buku tentang tazkiyatun nafs, yaitu tentang pensucian jiwa, salah satu kiat untuk mensucikan jiwa adalah tidak banyak bicara. Salah satunya tidak banyak bicara, tidak banyak bergaul, tidak banyak makan. Rata-rata yang banyak itu apa? Jelek. Karenanya kaidah bisa kita ambil dalam hadis ini adalah anjuran untuk kita kalau mau berbicara hendaknya pikir dulu. Jika ada kebaikan tinggalkan, jika ada kebaikan ucapkan, jika ada lakukan maka tinggalkan. Jika perkara mubah misalkan, jika memang tidak berlebihan tidak masalah, akan tapi jika berlebihan maka tinggalkanlah.
Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Di dalam hadis ini yang disebutkan hanyalah lisan. Di dalam hadis ini katakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ucapkan yang baik atau diam. Jadi terkaitan dengan lisan. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya lisan ini meskipun dia kecil, akan tapi ketika ingin dilakukan kebaikan mudah bagi dia. Contoh misalkan dikir. Dikir ini mudah dilakukan untuk lisan oleh lisan. Subhanallah, alhamdulillah mudah untuk lisan. Begitupun lisan ini meskipun kecil mudah untuk melaksanakan keburukan. Dari mulai gibah misalkan, namimah, kemudian mencela kehormatan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain dengan lisan. Berbeda misalkan dengan maksiat lain seperti zina, misalkan minum khamar, mesti ada usaha untuk hal tersebut. Adapun lisan ini apa? Mudah sekali untuk melakukan keburukan. Oleh karena yang di sini ditanbih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik ataupun diam. Betapa banyak kita saksikan di zaman sekarang orang seenaknya apa? Berbicara. Dan perlu diketahui misalkan komentar yang kita tulis itu masuk dari ucapan yang kelak akan dicatat oleh para malaikat. Karena setiap apa yang kita ucapkan dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu hal yang terucap dalam lisan ini kecuali ada malaikat pencatat. Yang mana catatan tersebut kelak pada hari kiamat akan dibagikan kepada kita. Ada orang yang menerima catatan dengan tangan kanannya. Fayaqulu ha umqra'u kitab, dia mengatakan ini kitabku, dia pede kenapa buku catatannya baik. Dan ada yang menerima dengan buku catatannya dengan tangan kiri di sebelah belakang. Kiri kemudian di belakang sebagai bentuk penghinaan. Ia mengatakan ya laitani lam uta kitabi, duhai celakanya diriku seandainya kitab ini tidak diberikan kepada. Kenapa? Dia melihat keburukan dalam kitab tersebut. Maka hendaknya bagi kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik atau diam. Terlebih lagi yang sudah ngaji sunnah, misal perempuan-perempuan misalkan hendaknya menjaga lisan-lisan dia, jangan misalkan menggibah, mengadu domba. Begitupun laki-laki jangan sampai misalkan menggibah ustaz. Kita saksikan ini terjadi belakang. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan-lisan kita. Oleh karena yang sahabat Abu Bakar, begitupun diriwayatkan sebagian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya lisan ini perkara yang besar sekali. Tidak ada yang lebih pantas untuk dipenjara kecuali lisan ini. Betapa banyak pertumpahan darah, perpecahan disebabkan lisan ini. Dan termasuk lisan tadi adalah komentar. Hendaknya kita berhati-hati dalam komentar. Yang mana kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah azim, begitu agungnya kedudukan hadis ini. Begitupun hadis-hadis yang kita belajar dalam Arba'in Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kemudian di potongan hadis selanjutnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir dan kepada hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Muliakan tetangga kita. Ini termasuk dari kebaikan Islam, keindahan Islam. Bahkan seandainya tetangga pun orang kafir, wajib kita muliakan mereka. Karena perlu diketahui bahwasanya tetangga itu ada tiga. Para ulama menjelaskan tetangga itu ada tiga. Pertama, tetangga yang dia tetangga kita sekaligus kerabat kita. Nah, dalam hal ini dia mempunyai dua hak atau tiga hak. Pertama, hak tetangga. Kemudian yang kedua, hak kerabat. Kemudian yang ketiga, hak dia saudara muslim. Ini hak yang paling besar tetangga kita, saudara kita. Sudah sama dia tetangga kita, kemudian punya kerabat, kemudian saudara muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tetangga yang dia seorang muslim. Maka dia mempunyai hak. Hak pertama dia tetangga, kemudian yang kedua hak dia saudara kita semuslim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini hak terkait orang kafir tapi dia tetangga kita. Dia pun masih punya hak kepada kita, yaitu terkait dengan muamalah yang baik sebagai tetangga. Dan muamalah yang baik tentunya apa? Bermuamalah dengan mereka dengan sesuatu hal yang mana ketika mereka berbuat baik kepada kita, misalkan dengan sesuatu hal, hendaknya apa? Kita juga berbuat baik kepada mereka. Bermuamalah mereka apa? Dengan sesuatu yang menyenangkan hati mereka, tidak mengganggu mereka.
Kenapa bisa jadi dengan misalkan kita berbuat baik pada orang kafir misalkan, bisa jadi mereka apa? Terdorong untuk mempelajari Islam, bahkan mungkin bisa masuk Islam. Nah, dakwah itu apa? Bukannya sekedar dengan lisan saja, akan tapi dengan perilaku kita, dengan akhlak kita, itu termasuk dakwah. Kemudian hadis selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan ada tambahan terkait tadi hak tetangga itu apa? Disebutkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang wanita yang dia itu sholat malam, dia rajin ibadahnya, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah ia kerjakan, sholat malam, qiyamul lail. Dan qiyamul lail bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi perempuan tersebut dia mampu melaksanakan. Begitupun sedekah, perempuan tersebut bisa melaksanakan. Dan sedekah itu bukan sesuatu yang mudah. Seorang mesti memaksakan jiwanya. Karena jiwa itu apa? Cinta harta. Nah, seorang yang sedekah itu apa? Memaksakan diri. Nah, perempuan ini dia qiyamul lail, dia sedekah dan kebaikan-kebaikan lain. Akan tapi wanita tersebut suka mengganggu tetangganya. Maka dikabarkan atau ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perempuan ini. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia finnar, dia tempatnya di neraka. Ya. Bagaimana ibadahnya begitu rajin. Bahkan qiyamul lail. Bahkan qiyamul lail itu disebutkan apa? Da'bus sholihin. Qiyamul lail termaksud orang kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Akan tapi lihat, meskipun dia melaksanakan kebiasaan orang-orang soleh, akan tapi tidak nampak pada amalan. Yaitu salah satunya dengan amalan muamalah dengan sesama tetangga. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia finnar, dia tempatnya di neraka. Berbeda dengan orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang dia itu apa? Hanya wajib-wajib saja. Akan tapi dia apa? Dia tidak mengganggu tetangganya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia fil jannah, dia tempatnya di surga. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Mestinya seorang dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan efek, memberikan dampak, yaitu muamalah baik dengan sesama manusia. Kita misalkan sudah ngaji, lihat bagaimana muamalah kita dengan sesama manusia. Dari mulai misalkan yang terdekat, keluarga kita, kemudian setelah itu tetangga kita, bagaimana muamalah kita dengan mereka. Sudahkah kita baik kepada mereka atau justru sebaliknya? Harusnya semakin ngaji semakin lembut, semakin ngaji semakin baik, dan seterusnya. Bukan justru sebaliknya. Semakin ngaji semakin mudah memvonis misalkan, semakin mudah untuk merendahkan, menghinakan, merasa tinggi, nggak ada manfaat dalam dia mempelajari agama. Hendaknya apa? Ketika seorang mempelajari agama, ada efek dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai hatinya dia semakin lapang, semakin tawadu, semakin memuliakan yang tua, semakin sayang kepada keluarga, semakin memuliakan karib kerabat tetangga dan seterusnya. Ya, karena ya masyaallah muslim rahimakumullah, maka kita memperhatikan hal ini. Kemudian, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hari kiamat, falyukrim dhaifahu. Hendaknya dia muliakan tetangga. Ini juga termasuk akhlak yang mulia. Bahkan termasuk kewajiban misalkan ketika seorang bertamu kepada kita, wajib untuk kita menjamunya. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Tapi apa tetap wajib. Sisanya apa secara lebih 3 hari itu adalah sunnah. Kan tapi wajib 1 hari atau 3 hari itu apa wajib kita untuk menjamu semampu kita. Ini termasuk dari kebaikan Islam, kebaikan agama kita yang mulia ini. Kemudian ada kaidah yang kita bisa ambil dalam hadis ini, as-samtu khairun minal kalami illa fil khair. Artinya kaidah ini as-samtu khairun minal kalami illa fil khair. Bahwasanya diam itu lebih baik daripada berbicara. Jadi hukum asalnya diam itu lebih baik daripada berbicara kecuali dalam perkara yang baik. Hukum asalnya kita tuh diam. Nah, kapan kita keluar dari diam ini? Ketika memang ada kebaikan di situ. Yang hendaknya apa? Hafalkan kaidah ini. Kemudian amalkan. Bahwasanya diam itu lebih baik daripada bicara kecuali di situ ada kebaikan, maka kita harus berbicara. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-16. Al-haditsus sadisu asyar. Hadis yang ke
16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah. Beliau nama aslinya adalah Abu Abdurrahman bin Sakhri. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhri. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Abu Hurairah menceritakan radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya mengatakan ausini. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepada. Nah, laki-laki ini disebutkan di sebagian riwayat, maksudnya laki-laki tersebut adalah Abu Darda. Jadi laki-laki ini di sini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dia adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, laki-laki tersebut atau Abu Darda berkata, "Ausi, berilah wasiat kepadaku." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Qala la taghdab." Wasiatnya apa? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Kemudian diulang lagi, "Ausi." Qala la taghdab, jangan marah. Lihat, hadis ini begitu simpel akan tapi kandungannya begitu dalam. Insyaallah kita akan pelajari. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala talabi ma yanfa'u. Para sahabat itu begitu semangat dalam kebaikan. Mereka itu begitu semangat dalam hal yang bermanfaat. Dalam hadis ini ditunjukkan dengan kata ausini. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Ini menunjukkan apa? Ada dalam hati itu ada keinginan untuk melakukan kebaikan sehingga datang kepada Nabi kemudian berkata ausini ya Rasulullah, berilah wasiat kepada. Ini menunjukkan apa? Begitu semangat mereka dan ini sering kita temui dalam hadis. Misalkan ya Rasulullah, ayu amali afdal, wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik? Begitu. Kemudian ada yang mengatakan ya Rasulullah, siapa yang lebih berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Begitupun Rasulullah, ayu zan bin a'dham, apa dosa yang paling besar? Terus para sahabat itu begitu semangat dalam mencari kebaikan. Oleh karenanya, bagi kita dalam hal mencari kebaikan atau ingin terhindar dari keburukan, hendaknya semangat tanya jika memang tidak tahu. Kemudian faedah yang selanjutnya, di sini ada pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika menjawab pertanyaan atau ketika memberi nasihat para sahabatnya, beliau berbicara sesuai dengan sifat dan watak orang tersebut. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika memberi wasiat la taghdab. Di hadis lain berbeda. Di hadis lain berbeda seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika berbicara lihat kondisi orang yang diajak bicara. Dan ini penting bagi kita. Tidak mesti mensamaratakan antara satu dengan yang lain. Lihat kondisi orang yang ajak kita bicara. Lianna wasaya An-Nabi SAW takhtalifu min syakhsin lil akhar. Bahwasanya wasiat Nabi SAW berbeda dari satu orang dengan yang lain yang berbeda. Maka para ulama mengatakan ikhtilafu ijabatin Nabi SAW taba'an bi ikhtilafis sa'ili. Bahwasanya perbedaan jawaban Nabi Muhammad SAW itu disebabkan bedanya watak orang yang bertanya. Termasuk dari apa? Baiknya tarbiyah Nabi SAW. Bagusnya pendidikan Nabi Muhammad SAW. Makanya bagi orang misalkan yang berkecimpung di dunia pendidikan, hendaknya seperti ini. Tidak menyamakan satu dengan yang lain. Berbicara sesuai dengan watak mereka. Tidak dipukul rata. Walidzalika ja'at ahaditsu katsiratun kul wahidin yaqul ya Rasulullah dullani ala afdal a'mal. Oleh karenanya datang di berbagai macam hadis. Ada orang yang mengatakan ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang paling baik. Kemudian fayajibu hadza. Kemudian Nabi SAW menjawab ini. Kemudian ada datang yang lain. Nabi SAW menjawab ini beda-beda. Menunjukkan apa? Nabi SAW dalam hal memberikan wasiat, dalam memberikan jawaban itu berbeda sesuai dengan otak orang yang diajak bicara. Kemudian masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam hadis ini juga
terdapat larangan bagi kita untuk mendatangi sebab-sebab yang dapat mendatangkan rasa marah. Kenapa? Karena rasa marah ini jika dipancing dapat menimbulkan keburukan yang begitu banyak. Betapa banyak orang misalkan saksikan ketika ia marah keluar kata-kata kotor. Bahkan misalkan ketika ia marah sampai bisa menceraikan istri. Bahkan misalkan ketika ia marah keluar misalkan kata-kata yang naudzubillah tidak pantas seseorang muslim, misalkan hewan-hewan kebun binatang disebut, misalkan disebabkan apa? Marah. Akan tapi lihat ketika mereka beres dari marahnya menyesal mereka. Bahkan mungkin seorang suami menceraikan istrinya menyesal. Kenapa? Karena memang marah itu membuka pintu-pintu keburukan lain. Oleh karenanya kewajiban bagi kita menutup celah yang dapat mengantarkan kepada yang sesuatu yang dapat menimbulkan rasa marah gitu. Ini penting. Nah, dengan cara apa kita bisa terdorong untuk menahan amarah kita? Yang pertama tentunya kita melihat keutamaan orang-orang yang sabar, yang mampu menahan amarahnya. Jadi salah satu kiat supaya kita bisa menahan emosi kita, supaya kita tidak marah, yaitu yang pertama, ingat keutamaan orang yang mampu menahan emosi. Salah satu yang disebutkan di surat Ali Imran. Jadi kita lanjutkan, Afan tadi ada yang telepon. Jadi salah satu kiat kita bisa sabar atau bisa menahan amarah adalah mengetahui pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menahan amarah. Salah satunya tadi, Allah sediakan bagi mereka surga. Kenapa? Karena menahan amarah adalah termasuk dari sifat orang-orang yang bertakwa. Dan Allah janjikan bagi orang yang bertakwa itu jannah. Jannah itu, surga itu arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menahan amarah kita dengan cara mengetahui sebab dari amarah kita. Tadi salah satunya apa? Dengan amarah seorang akan keluar kata-kata kotor. Dengan amarah apa? Dia bisa misalkan bisa menceraikan istri. Kemudian dengan amarah. Jadi dalam muamalah kita dengan amarah kita itu apa? Dengan dua hal tadi, yaitu kita mengetahui keutamaannya, kemudian yang kedua kita mengetahui keburukan. Insya Allah dengan hal ini maka kita akan mampu menahan dari yang namanya amarah. Karena katakanlah amarah itu pasti ada dalam diri kita. Tapi bagaimana kita mampu mengeremnya? Karena amarah itu pasti ada, fitrah manusia. Karena amarah itu ada dua. Ada dua ya. Pertama yang tercela dan kedua ada yang terpuji. Yang terpuji contohnya apa? Yaitu marah ketika syariat Allah dilecehkan. Marah ketika melihat misalkan Allah Subhanahu wa taala maksiat, ini termasuk marah yang terpuji. Dan di sana ada marah yang tercela yang di dalam hadis ini yang disebutkan, yaitu la taghdab, jangan marah. Tadi caranya pertama kita ketahui utamaannya, kemudian yang kedua kita tahu keburukan. Dan misalkan ketika misalkan la qadarullah kita terjatuh pada hal ini, misalkan kita terjatuh pada hal yang dapat membangkitkan amarah kita, maka di situ ada solusi. Ada solusi ketika kita marah. Salah satunya apa? Kita ta'awudz, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi salah satu hal yang pertama kali kita lakukan ketika kita marah adalah kita berta'awudz.
yaitu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadian di zaman Nabi SAW, di mana orang yang marah sampai apa? Matanya merah. Kata Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mengetahui satu kalimat yang mana jika dia ucapkan, saya akan pergi rasa marah tersebut. Apa kalimat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama, hendaknya kita ketika ada situ rasa marah, maka tenang, berlindung kepada Allah dari kodangan setan yang terkutuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara kita berubah posisi. Misalkan kita lagi marah sama istri kita, misalkan, maka tinggalkan saja, jangan diam di situ. Nanti terpancing emosi kita, tinggalkan saja. Kemudian setelah itu apa? Misalkan dari berdiri jadi duduk, kemudian duduk jadi berbaring. Insya Allah dengan itu apa? Kita akan mampu menahan keburukan dari marah tersebut. Marah memang ada, misalkan marah tersebut lagi marah. Tetapi dengan melaksanakan wasiat-wasiat ini, yang pertama dia berlindung kepada Allah, kemudian yang kedua dia misalkan pindah tempat atau merubah posisinya, insya Allah marah tersebut akan pergi. Atau mungkin bisa dengan wudhu, dengan apa? Dengan cara mensegarkan diri, yaitu dengan wudhu tadi. Dengan wudhu misalkan lebih tenang dan terus itu kiatnya. Jadi kalau misalkan kita lagi marah, jangan sampai terpancing emosi, sudah tinggalkan, kemudian wudhu atau kemudian pindah tempat, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-17. Al-haditsu sabi asyara. Hadis yang ke-17. Nabi ala Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abi Ya'la, Abu Ya'la, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Jadi kata di sini artinya mewajibkan, menetapkan. Kutiba alaikumus siyam, Allah telah mewajibkan siam. Begitupun kataba apa? Terkadang kataba itu sigoh yang menunjukkan apa? Untuk hal wajib. Ini dibahas dalam usul fikih. Maka faidah apa? Innallaha katabal ihsan, artinya Allah mewajibkan kebaikan. Ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Jadi Allah mewajibkan baik itu dalam segala sesuatu, dalam setiap perkara, tidak terkhusus dalam perkara tertentu. Misalkan berbuat baik hanya kepada keluarga, misalkan kepada orang lain tidak. Tidak. Begitupun misalkan berbuat baik hanya kepada manusia, misalkan pada hewan, tidak, enggak. Akan tapi berbuat baik itu Allah telah menetapkan ala kulli syai' kepada siapapun, terhadap apapun harus berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitl. Jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Subhanallah. Sampai pun mau membunuh, hendaknya membunuh dengan cara yang baik. Misalkan seorang lagi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika membunuh apa? Tidak memutilasi. Tidak tamsil, tidak memutilasi, haram hukumnya. Meskipun dia musuh, meskipun dia memerangi Islam, meskipun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tetap berbuat baik. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan sesuatu yang mulia. Sampai pun ketika membunuh diharamkan yang namanya mutilasi. Dicatat misalkan di satu-satu. Ini boleh. Kalau misalkan mau bunuh, bunuh dengan cara yang baik langsung misalkan. Ketika merangi musuh, tebas lehernya misalkan. Tidak boleh apa disiksa misalkan, kemudian tangan dulu, kakinya dulu dicincang misalkan, ditamfil. Ya apa? Dimutilasi nggak boleh. Hukumnya haram. Kemudian wa idza dzabhtum fa'sinu dzibhah. Jika kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Subhanallah.
Sampai pun ketika menyembelih, hendaknya menyembelih dengan cara yang baik. Ini muamalah kita dengan siapa? Dengan hewan. Hewan yang tidak punya akal. Yang Allah tidak wajibkan kepada mereka itu ibadah. Akan tapi wajib bagi kita berbuat baik pada hewan tersebut. Dengan cara kalau menyembelih, menyembelih dengan cara yang baik. Ini muamalah kita dengan hewan. Lalu apa kiranya muamalah kita dengan sesama kaum muslimin? Hendaknya apa? Kita baik dalam muamalah dengan mereka kaum muslimin. Karena syariat Islam ini kepada hewan pun baik, apalagi kepada manusia. Tidak ada agama yang seperti ini mengajarkan sampai ketika menyembelih pun harus dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Waliyuhadda ahadukum syafrat. Dengan cara menajamkan pisaunya. Ini termasuk berbuat baik ketika menyembelih, berbuat baik untuk hewan ketika menyembelih, yaitu dengan cara menajamkan pisau. Kenapa dengan menajamkan pisau si hewan tersebut apa? Langsung merasakan, langsung mati cepat. Berbeda dengan tumpul, misalkan sakit hewan tersebut. Oleh karena apa? Termasuk yang diajarkan oleh syariat Islam, ketika menyembelih hendaknya menyembelih dengan pisau yang tajam, tidak tumpul. Ini apa lebih nyaman kepada hewannya? Waliurih dabihatahu, dan hendaknya buat nyaman hewan yang akan disembelih. Ya, hewan mau disembelih pun dibuatnya. Kalau misalkan lagi kurban misalkan, hendaknya misalkan hewan yang mau disembelih dengan hewan yang tidak belum disembelih, maka dipisah, dipakaikan hijab. Misalkan di sebelah sini hewan yang mau disembelih dipakaikan hijab. Jangan sampai kalau lagi tadi. Tapi kita lanjutkan bahwasanya termasuk berbuat baik kepada hewan tadi. Ketika misalkan kita mau menyembelih di acara kurban misalkan, hendaknya ketika mau menyembelih dipisahkan antara yang mau disembelih dengan kawan-kawan. Dengan cara apa? Itu pakai hijab. Dan ini kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat itu apa? Menajamkan pisaunya, kemudian di hadapannya itu ada hewan yang mau disembelih. Kata Nabi Muhammad SAW, apakah kamu ingin membunuh hewan tersebut dua kali? Lihat, bagaimana syariat yang tinggi ini, syariat Islam yang mulia ini, mengajarkan pemeluknya apa? Harus berbuat baik meskipun kepada hewan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, ada faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, bahwasanya dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita selaku hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan itu di setiap perkaranya. Kita mesti baik dalam setiap hal. Muamalah kita kepada Allah baik, kemudian muamalah kita dengan keluarga baik, muamalah kita dengan tetangga, dengan masyarakat, kemudian dengan hewan pun tetap baik. Dalam setiap hal harus berbuat baik. Karena Allah mewajibkan apa? Kata ihsan ala kulli syai, mewajibkan untuk kita berbuat baik terhadap suatu hal. Kemudian faedah selanjutnya adalah al-hasu ala insani fi kulli syai'in dan Allah taala syar'an dzalik. Bahwasanya kewajiban bagi kita dalam melakukan kebaikan itu tidak terbatas
pada hal tertentu. Akan tapi wajib berbuat baik sebagaimana disinggung sebelumnya. Selagi misalkan di situ kita mampu, maka hendaknya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan perlu diketahui bahwasanya kebaikan itu tidak mesti apa dengan harta, tidak mesti dengan pertolongan atau segala. Dengan ucapan baik pun apa? Itu termasuk dari kebaikan. Bahkan tadi kepada hewan pun apa termasuk dari kebaikan. Insya Allah itu dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika misalkan kita berbuat baik pada hewan, ketika dalam menyembelih misalkan apa dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dapat pahala? Menjalankan hadis ini. Menjalankan hadis ini. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Faida dabahtum fa'ahsinu ad-dibha." Faida dabahtum fa'ahsinu ad-dibha. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini juga tadi sudah disinggung ada larangan untuk mentamsil, yaitu memutilasi. Begitupun tidak boleh mengazab atau membuat misalkan musuh itu sakit, disiksa dulu sebelum dibunuh, misalkan disiksa dulu, misalkan diambil tangannya dulu, misalkan kemudian kaki dulu, ini tidak boleh. Kenapa? Nabi SAW bersabda, wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Jika kalian membunuh maka membunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-18. Al-hadisu as-saminu asyara. Hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundab bin Junadah. Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu dua sahabat. Yang pertama Abu Dzar, yang mana nama asli dari Abu Dzar adalah Jundub ibni Junadah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, yaitu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT meridhoi keduanya. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Ittaqillaha haitsu kunt. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ittaqillaha haitsu kunt. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaknya ketika engkau berbuat buruk itu, iringi keburukan tersebut dengan kebaikan. Niscaya kebaikan ini menghapuskan keburukan yang telah engkau lakukan. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan beliau berkata hadis ini hasan. Dan sebagian nasyakh beliau mengatakan hadis hasan sahih. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan ittaqillah haitsu kunt. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Jadi misalkan kita ketika di masjid bertakwa, hendaknya ketika di rumah pun bertakwa. Ketika di pasar pun bertakwa. Kita di masjid beribadah kepada Allah SWT, begitu pun di pasar. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah SWT. Jangan sampai beribadah itu hanya di masjid, tidak. Yang namanya ibadah itu mencakup muamalah kita, jujur dalam berdagang misalkan. Begitu pun di rumah, hendaknya Pak berbuat baik kepada keluarga kita. Kenapa? Ittaqillah haitsu kunt. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ketika di banyak orang engkau beribadah kepada Allah SWT, bertakwa ketika banyak orang. Begitupun ketika engkau bersendirian, hendaknya bertakwa. Jangan sampai misalkan kita bertakwa itu ketika banyak orang. Misalkan kita ketika banyak orang di masjid, kita tampakkan ketakwaan kita. Kita tampakkan seolah-olah kita baik. Akan tapi ketika kita bersendirian, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada hakikatnya orang tersebut belum bertakwa. Kenapa? Orang yang bertakwa pun dimanapun dia berada, orang yang bertakwa itu dimanapun dia berada, dia tetap menunjukkan rasa takwa. Dia tidak berani bermaksiat kepada Allah. Meskipun dalam kesendirian, sebagaimana dia tidak berani bermaksiat ketika banyak orang. Jadi jangan sampai kita misalkan ketika banyak orang tidak takut untuk bermaksiat, tidak berani untuk bermaksiat. Akan tapi ketika kita sendirian, kita berani untuk bermaksiat kepada Allah semua. Ini termasuk orang yang maghrur, tertipu. Oleh karena sebagian salaf mengatakan, janganlah engkau termasuk orang yang melaknat iblis ketika di dalam keramaian. Kau mengatakan di dalam keramaian, iblis laknatullah. Semoga Allah melaknat iblis. Akan tapi ketika engkau bersendirian, engkau menjadi teman iblis dengan cara engkau bermaksiat kepada Allah SWT.
Dan di zaman sekarang ini yang namanya maksiat begitu mudah. Yang mana seorang di genggamannya, di HP-nya, dia bisa membuka itu. Di zaman dulu misalkan kalau mau maksiat meski ia keluar, di zaman sekarang diem di rumah, kunci pintunya dia bermaksiat dengan HP yang tersebut. Oleh karena HP ini apa? Jika memang seorang mampu memakainya dengan kebaikan, dapat kebaikan di sana. Di antaranya bisa kajian, bisa begitupun bisa kebaikan-kebaikan lain, bisa silaturahim meskipun tempatnya jauh. Nah, begitupun sebaliknya ketika seorang tidak mampu menggunakan HP dengan sebaik-baiknya, justru HP tersebut menjuruskan ia pada kemaksiatan. Betapa banyak orang yang asalnya kita lihat ya istiqomah, bahkan mondok sampai bertahun-tahun, akan tapi ujung-ujungnya sholat pun apa tidak kelihatan. Naudzubillah. Salah satunya dari faktornya apa? Bisa dibilang HP. Pergaulan itu. Ya, karena ittaqillah haitsumakum. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Jadikanlah Allah SWT satu-satunya zat yang kita agungkan. Jangan sampai ketika kita di hadapan makhluk yang hina kita tidak berani bermaksiat, sedangkan di hadapan Allah ketika sendirian kita berani bermaksiat. Begitu seolah-olah kita menganggap Allah itu sesuatu yang paling jelek. Kenapa kita berani bermaksiat di hadapan Allah, sedangkan di hadapan Allah tidak berani bermaksiat? Subhanallah. Maka hendaknya ittaqillah haitsumakum, bertakwalah dimanapun kau berada. Dan takwa itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang namanya takwa itu al-khaufu minal jalil. Yang pertama, yang namanya takwa itu al-khaufu minal jalil. Kata Ali bin Abi Thalib, yang namanya takwa itu al-khaufu minal jalil. Engkau takut kepada Allah yang Maha Mulia. Ini orang yang bertakwa. Mesti orang yang bertakwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tidak melakukan maksiat. Karena orang yang takwa itu dia tahu bagaimana adab yang Allah sediakan bagi orang yang bermaksiat kepada. Yang Allah sediakan bagi orang yang bermaksiat adalah neraka, bukan main-main. Neraka yang Allah sediakan. Yang mana neraka itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya api dunia ini dibandingkan api neraka 70 kali lipat. Artinya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Dunia ini cuma satu bagian dari api neraka. Seandainya kita naudzubillah dibakar dengan api dunia ini sudah cukup habis tulang-tulang kita, anggota badan kita, naudzubillah. Lalu kiranya dengan api neraka bagaimana? 70 kali lipat dari api dunia ini. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang paling rendah siksa api neraka adalah orang yang dipakaikan padanya itu sendal dari bara api neraka, kemudian yang mendidih kepala. Ya, orang yang paling rendah siksanya seperti itu. Yang mana ia pakai sendal dari api neraka, bara api neraka, mendidih ubun-ubun. Nah, orang tersebut menyangka orang tersebut adalah adab yang paling tinggi dalam neraka. Padahal orang tersebut adabnya yang paling tinggi. Karena ittaqillah haitsumakum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara tadi kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu engkau takut kepada Allah yang Maha Mulia dengan cara tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Jadi yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu dia beramal. Akan tapi beramalnya tidak sembarang beramal. Akan tapi bitanzil. Tanzil itu secara bahasa sesuatu yang diturunkan. Sesuatu yang diturunkan artinya Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Hendaknya orang beramal dengan wahyu. Dan wahyu ini perlu pemahaman yang benar, tentunya pemahaman para sahabat. Nah, orang yang bertakwa ini mesti dia beramal dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi tidak dikatakan orang yang beramal dengan bid'ah orang bertakwa, tidak. Seorang tersebut apa tidak bertakwa? Kenapa dia tidak beramal dengan bitanzil, dengan wahyu, sesuatu yang diturunkan? Dan yang kedua, hendaknya seorang bertakwa itu beramal. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama dia tidak maksiat. Kemudian dia beramal soleh. Tentu apa? Ada pengecualian nanti. Misalkan apa? Ketika orang bertakwa pun terkadang terjerumus pada kesalahan, pada dosa, itu pengecualian. Akan tapi pada umumnya apa? Hendaknya orang bertakwa itu apa? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia beramal. Tapi bukan sembarang amalan. Akan tapi beramal dengan tanzil, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan wahyu, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu wal qanaatu bil qalil. Jadi orang yang bertakwa itu qanaah, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Jadi orang yang bertakwa itu bisa
Ketika ia mendapatkan rezeki ternyata sedikit, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hatinya itu qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang paling kaya. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, laisal gina an kathratil arad, walakinal gina nafs. Yang namanya kaya itu bukan kaya hati, tetapi kaya itu kaya jiwa. Kenapa? Kalau jiwa ini sudah kaya, sesuatu yang kecil pun di dalam tangan ini, genggaman ini terasa banyak, terasa besar. Berbeda ketika jiwa ini kerdil, miskin, maka yang banyak pun di tangan ini, genggaman ini terasa kurang. Betapa banyak kita saksikan mungkin dia kaya raya, akan tapi begitu tamak terhadap dunia, sampai terus mengejar siang malam dunia lagi, dunia lagi. Yang dibicarakan dunia lagi, dunia lagi. Kenapa? Dia sudah miskin hati. Dia tidak merasa puas dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT. Sampai pun besar yang dia berikan, yang ia dapatkan, maka hatinya tidak merasa puas. Terus seperti itu mencari dunia sampai ia meninggal dunia. Dunia yang ia cari. Oleh karena Nabi SAW, laukan ibni Adam, laukan ibni Adam, wadiyan minad dhahab. Seandainya anak Adam itu punya lembah, yang mana lembah itu semuanya emas. Lembah itu apa? Tempat antara dua bukit, dua gunung. Begitu banyak, begitu besar. Nah, seandainya semuanya itu emas, labtaghutsanya, anak Adam tersebut tidak berhenti. Apa akan mencari yang kedua? Kemudian jika punya dua, labtaghutsalisah, dia akan mencari yang ketiga terus. Kemudian tidak ada yang menghentikan anak Adam tersebut illa turab, kecuali tanah, kecuali meninggal dunia. Sudah, kalau meninggal dunia sudah. Nah, karena apa? Hendaknya orang yang bertakwa qana'atul qalil, dia merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-isti'dadu biyaumir rahil. Hendaknya orang bertakwa itu bersiap-siap untuk berbekal untuk berjumpa dengan hari akhir. Jadi orang yang bertakwa mesti berbekal untuk hari akhir. Kenapa? Kita ketahui di dunia ini kita berbekal, kita bekerja. Untuk apa? Tujuan untuk bisa hidup di dunia ini. Kalau dunia ini amal umat baina sittina wa sab'in, kata Nabi Muhammad SAW. Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit orang yang melampaui 70 tahun. Nah, umur yang sekian saja kita mesti berbekal. Apalagi untuk negeri akhirat, mesti lebih berbekal lagi. Dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Lihat, takwa lagi, takwa lagi, takwa lagi. Memang ini takwa itu sesuatu yang besar. Yang mana jika seorang mewujudkannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka kebahagiaan dunia dan akhirat ia dapatkan. Maka hafalkan 4 hal ini, kata Ali bin Abi Thalib. Ketakwaan itu engkau takut kepada Allah yang maha mulia. Al-khawfu minal jalil. Kemudian yang kedua, wal amal bitanzil, hendaknya engkau beramal. Bukan sembarang amalan, tetapi hendaknya beramal dari wahyu. Dan tentu wahyu ini dipahami dengan pahaman para sahabat pemahaman yang benar. Karena kita saksikan betapa banyak orang berbicara dengan Al-Quran, berbicara dengan hadis, akan tapi pemahamannya keliru. Bahkan orang-orang wajib, orang-orang khawarij. Kata Nabi Muhammad SAW, yaqra'una Al-Quran. Mereka itu orang-orang khawarij. Mereka itu membaca Al-Quran. Akan tapi tidak melewati kolong-kolong nanti pemahaman mereka. Dangkal, tidak sampai ke hati mereka. Mereka memahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tidak pemahaman para sahabat. Karena penting ketika beramal, hendaknya beramal dengan wahyu, Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat. Kemudian ketika al-qanaatul qalil, hendaknya merasa puas dengan sesuatu yang sedikit. Ketika kita bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, ketika kita merasa puas dengan sesuatu yang sedikit, ketika kita nanti diberi yang banyak oleh Allah, kita akan bersyukur. Dan sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, maka ketika banyak pun tidak akan bersyukur. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, la yashkurullah, la yashkurul qalil, man la yashkur kathir. Tidak akan bersyukur seorang yang tidak bersyukur dengan sesuatu sedikit. La yashkurul qalil, man la yashkur kathir. Orang yang ketika diberi sesuatu yang sedikit tidak bersyukur, maka ketika diberikan sesuatu yang banyak pun dia tidak akan bersyukur. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak mampu bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, maka ketika diberi banyak pun dia tidak akan bersyukur. Maka hendaknya bagi kita qanaah. Periksa hati kita, sudahkah qanaah atau tidak?
Periksalah hati kita, sudahkah kita bertakwa dengan cara tidak bermaksiat kepada Allah? Sudah kita bertakwa dengan cara beramal? Paksakan diri untuk beramal. Kemudian yang ketiga, sudahkah kita qanaah, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit? Kemudian yang keempat, wal isti'dadu bi yaumir rahil, hendaknya kita mempersiapkan bekal untuk perjumpaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, watbi sayyi'atul hasanata tamhuha. Dan hendaknya ketika engkau berbuat dosa, iringi perbuatan dosa tersebut dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Dan hendaknya misalkan ketika kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian la qadarullah kita terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada dosa, maka la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena setiap kita pasti pernah berdosa. Setiap kita pasti pernah terjerumus kepada kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah ia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalnya kita berusaha bertakwa kepada Allah, kemudian kita terjatuh pada kesalahan, jangan berputus asa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan berusaha untuk taat, futur bangkit lagi. Kemudian kita bangkit, futur bangkit lagi, terus seperti itu. Sebagaimana misalkan ketika seorang di masa kecil, ketika dia berjalan, mulai belajar berjalan, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit terus sampai dia bisa berlari. Begitupun kita. Dalam meniti jalan akhirat, meniti sesuatu yang Allah ridhoi, bangkit, jatuh, bangkit terus. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kemudahan untuk kita. Fatbi sayyi'atul hasanatan. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut menghapuskan keburukan. Ini sesuai dengan ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya innal hasanat yudhibna sayyi'at, yang namanya kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Kemudian fakhaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaknya pergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan, hendaknya pergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, kata Hasan Al-Basri rahimallahu taala, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan bahwasanya akhlak yang mulia itu tiga. Jadi akhlak yang mulia kita kepada sesama itu tiga. Yang pertama, badlun nada. Badlun nada itu apa? Berikan kebaikan kepada manusia. Kebaikan itu tidak hanya harta. Jika punya harta, berikan harta. Jika tidak punya, berikan tenaga. Jika misalkan tenaga belum bisa, maka berikan pikiran. Begitupun apa? Saran. Begitupun nasihat. Itu termasuk dari kebaikan. Termasuk akhlak yang mulia apa? Badlun nada. Kita berikan kebaikan untuk manusia. Bahkan apa? Seandainya misalkan kita berbuat baik dengan senyuman saja, itu termasuk akhlak yang mulia. Oleh karena kata Hasan Al-Basri, yang pertama akhlak yang mulia itu badlun nada, yaitu engkau berikan kebaikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, kaful adza, yaitu engkau mencegah dari berbuat buruk kepada manusia. Ini akhlak yang mulia juga. Jadi akhlak yang mulia itu pertama kita berbuat baik, yang kedua kita tidak berbuat buruk. Mesti ini berkaitan. Mesti ini berkaitan. Jangan sampai misalkan kita berbuat buruk pada manusia. Dan muamalah, ingat, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, muamalah kita dengan manusia itu apa? Posisikan manusia itu sebagaimana diri kita. Kita ingin misalkan manusia berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita juga berbuat baik kepada mereka. Begitupun misalkan kita tidak suka ketika manusia berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita juga jangan berbuat buruk kepada sebagaimana misalkan kita tidak suka ketika manusia berbuat buruk kepada kita, maka hendaknya kita juga tidak berbuat buruk kepada manusia. Begitu seterusnya. Kenapa ini termasuk dari akhlak yang mulia? Kemudian yang ketiga kata Hasan Al-Basri, akhlak yang mulia itu adalah watolaqatul wajhi. Engkau berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan senyum. Jadi jangan sampai cemberut misalkan. Ketemu saudara itu kayak ketemu dengan musuh misalkan apa? Cemberut. Tidak ada senyum-senyum sekali. Seolah-olah bertemu dengan musuh misalkan. Tidak, tampakkan kebahagiaan, tampakkan senyuman. Tabassumuka li akhika shadaqah. Engkau
bertemu dengan saudaramu kemudian engkau senyum, itu termasuk dari sedekah. Ya, engkau bertemu dengan saudaramu, kemudian engkau berikan senyuman kepada mereka, itu termasuk dari sedekah. Sedekah itu dapat pahala dari Allah Subhanahu. Ya, sedekah itu mudah, bukan hanya dengan uang, dengan senyum pun dapat sedekah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya akhlak yang mulia itu tiga. Jadi dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya akhlak yang mulia itu tiga. Yang pertama akhlak yang mulia kita kepada Allah. Yang kedua akhlak yang mulia kita dengan diri kita. Kemudian yang ketiga akhlak yang mulia kita dengan sesama manusia. Nah, ulangi, dalam hadis ini disebutkan akhlak yang mulia itu ada tiga. Yang pertama akhlak yang mulia kita kepada Allah. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara bertakwa kepada Allah SWT. Ini akhlak yang mulia kepada Allah SWT. Bahkan seorang misalkan seandainya dia berbuat baik kepada manusia, tapi dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak berakhlak mulia yang sesungguhnya. Mesti orang yang berakhlak mulia yang sesungguhnya apa? Dia bertakwa kepada Allah SWT, beriman kepada Allah SWT. Yang pertama, hendaknya kita berakhlak mulia kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia dengan sesama kita, dengan diri kita, Afan. Berakhlak mulia dengan diri kita, yaitu apa? Ketika diri kita melakukan kesalahan, hendaknya kita kembali kepada Allah SWT. Bertobat, beristighfar, perbanyak amal soleh. Karena ketahuilah ketika seorang misalkan dulu dia misalkan di masa kalam banyak dosanya, kemudian dia bertobat kepada Allah SWT, maka Allah jadikan keburukan tersebut jadi kebaikan. Disebutkan di akhir surat Al-Furqan apa? Orang yang dia melakukan keburukan-keburukan, kemudian dia kembali bertobat kepada Allah, Allah jadikan keburukan tersebut menjadi kebaikan. Wa inni laghafar liman taba. Aku ini maha pengampun kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang bertobat. Ya Allah maha pengampun bagi orang yang bertobat. Wa amana, dia beriman. Jadi orang yang bertobat mesti beriman. Kemudian ia wujudkan tobatnya tersebut, ia wujudkan keimanan tersebut. Wa amila sholihan, dengan amal soleh. Jadi orang yang bertobat mesti beramal. Bukan dengan alasan misalkan saya bertobat akan tapi terus menerus dalam kemaksiatan. Tidak. Akan tapi orang yang bertobat itu dia kembali kepada Allah, dia perbanyak amal soleh. Ternyata misalkan la qadarullah dia terjerumus kesalahan, jangan khawatir, kembali lagi kepada Allah. Beriman dan beramal soleh. Sumpah tada, Allah menjanjikan bagi orang yang dia bertobat, beriman dan beramal soleh, sumpah tada Allah berikan dia hidayah. Hidayah yang mana kita minta setiap hari, salah satunya apa? Kembali kepada Allah, perbanyak amal soleh, bertobat kepada Allah Subhanahu. Ini apa? Muamalah kita dengan diri kita, akhlak yang mulia kita dengan diri kita. Kemudian yang ketiga, yaitu akhlak yang mulia dengan sesama manusia. Tadi, berbuat baik, tidak berbuat buruk, kemudian tampakkan rasa senyum, rasa senang. Begitupun ucapan salam, tebarkan salam. Ya ayuhan nas, absus salam. Bainakum. Wahai manusia, tebarkan rasa apa? Ucapan salam di antara kalian. Bahkan dengan ucapan salam ini apa? Kita saling mencintai. Karena Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak mungkin bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Lihat, seorang tidak masuk surga kecuali beriman. Seorang tidak mungkin bisa beriman kecuali harus saling cinta karena Allah. Awala yadullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum aw kama qala. Maukah aku tunjukkan sesuatu hal yang mana jika kalian lakukan kalian akan saling cinta, yaitu afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini penting. Lihat dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran yang namanya syariat Islam ini tidak terbatas pada muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi bagaimana muamalah kita, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala membuahkan hasil dengan sikap kita terhadap sesama. Sebagaimana telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Lihatlah jamaah masyarakat muslimin rahimakumullah. Hadis-hadis yang ada pada kitab Arba'in Nawawi ini begitu agung kedudukan. Satu dengan yang lain saling menguat. Yang mana dalam hadis-hadis ini termasuk pondasi-pondasi Islam. Oleh karenanya tidak salah ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala meletakkan judul dalam kitab ini adalah Al-Mabani, yaitu pokok yang mana Islam dibangun di atas. Kita kenapa? Makanya yang dari awal sampai akhir sampai kita bahkan sampai akhir nanti hadis semuanya tentang pokok-pokok Islam.
Yang mana ketika seorang mampu mempelajarinya, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, maka kebahagiaan dunia dan akhirat dia akan mendapatkan. Jamaah muslimin rahimahullah. Mungkin sekian dari anak, kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.